Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Indah Widiawati NIM 21, kedua Rindi Kartikasari NIM 26, ketiga Nabila Melina Nagani NIM 27, keempat Ferdianti Nur Aziza NIM 31, dan terakhir Afrilifa Arin Al-Amin NIM 36. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu fungsi audit internal dan piagam audit internal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartikasari NIM 26. Saya akan menjelaskan tentang fungsi audit internal. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI perlu dikelola secara profesional agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan oleh Standar Profesi Audit Internal atau SPAI. Untuk menjalankan fungsi audit internal dalam SKAI, tugas-tugas pihak harus didefinisikan secara jelas seperti Kepala SKAI, Manajer Audit, dan Staf Auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. SKAI dapat mendesain struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi agar berjalan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, lingkup audit internal tidak hanya terbatas pada pemeriksaan, evaluasi kecukupan, efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan kendalian internal, namun lebih rinci seperti mengevaluasi risk exposure, kendala dan integritas informasi, penyediaan sistem, sarana aset pengamanan, efektivitas dan efisien sumber daya, tata kelola, operasi atau program, efektivitas manajemen risiko, kualitas kinerja auditor eksternal, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari SKAI. Pertama, model 1, yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang membawai manajer bidang konsultasi dan manajer bidang audit, yang masing-masing memiliki tim untuk melaksanakan atau menyelesaikan dari tugas masing-masing bidang. Yang kedua adalah model 2, dikepalai oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang masing-masing membawai manajer audit sistem informasi, manajer bidang perencanaan dan pengendalian, serta manajer bidang audit keuangan dan operasional yang masing-masing memiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlifa Arin NIM 1903101036. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan dari Kepala SKAI dan Manajer Audit Internal. Kepala SKAI adalah seorang yang ditunjuk untuk mengelola fungsi audit internal dengan kemampuan dan kualifikasi tertentu. Berikut adalah beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala SKAI. Yang pertama, memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga mampu membangun fungsi audit internal yang efektif. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi, terutama untuk berkomunikasi dengan komite audit dan semua pejabat pada tiap level manajemen organisasi. Ketiga, menyediakan layanan asuransi dan memberikan layanan konsultasi bagi organisasi dengan jelas. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang baik pada semua aspek, baik operasional maupun non-operasional. Yang kelima, memahami standar-standar IEA yang terbaru sehingga dapat menerapkannya pada seluruh aspek aktivitas audit internal. Yang keenam, memahami proses penilaian risiko karena dituntut untuk mengerti operasi perusahaan dengan
dan juga harus mampu memikirkan operasi dalam proses inti. Lalu kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi kepala SKAI itu seperti apa sih? Kualifikasinya ada 6. Yang pertama yaitu setidaknya memiliki gelar sarjana S1 dan memiliki pengalaman sekitar 10-15 tahun dalam bidang auditor internal dan auditor eksternal. Yang kedua, memiliki sertifikasi setidaknya satu dari beberapa sertifikasi seperti BAP, CA, CIA, KIA, atau CISA. Ketiga, pengalaman dengan audit keuangan, audit operasional, dan audit manajemen. Yang keempat, pengalaman di bidang operasional perusahaan. Kelima, memiliki pengetahuan tentang sistem informasi. Keenam, memiliki keterampilan bahasa asing yang baik, terutama bahasa Inggris. Selanjutnya mengenai manajemen audit, selanjutnya mengenai manajer audit internal. Fungsi dari audit internal yang memiliki cakupan strategis dan luas, menyebabkan SKAI memerlukan peran sebagai supervisor atau manajer. Hal ini biasanya tergantung pada ukuran organisasi secara keseluruhan. Dengan memiliki manajer, fungsi audit internal diharapkan menjadi lebih efektif, terutama dalam tahap perencanaan, pemantapan, dan pengawasan staf auditor pada saat penugasan di lapangan. Beberapa tugas manajer di SKAI adalah: yang pertama, bersama kepala SKAI menyusun rencana kerja tahunan. Yang kedua, melakukan supervisi dan memonitor kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit internal. Yang ketiga, membantu kepala dalam mengelola sumber daya SKAI secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan masukan mengenai pengembangan audit internal agar sesuai dengan perkembangan SPAI. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengelola program pendidikan pelatihan staf auditor melalui pelatihan dan pengembangan sikap auditor yang berintegritas, independen, dan profesional. Dan kualifikasi untuk manajer audit internal ada 5. Yang pertama, minimal memiliki gelar S1 akuntansi atau disiplin ilmu lain yang memenuhi syarat. Yang kedua, memiliki sertifikasi setidaknya satu dari beberapa sertifikasi seperti BAP, CA, CIA, KIA, atau CISA. Yang ketiga, berpengalaman dalam operasional organisasi. Yang keempat, berpengalaman dalam kapasitas pengawasan dan kemampuan untuk mengarahkan dan mengembangkan staf. Yang kelima, berpengalaman dengan audit keuangan, operasional, dan manajemen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdiani Nurasiza, NIM 31, akan menjelaskan mengenai staf audit internal. Audit internal memiliki peran yang kompleks, yakni tidak hanya melakukan audit keuangan saja, tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi. Selain itu, staf auditor internal dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri guna untuk menopang tugas yang diembannya. Berikut ada beberapa tugas dari staf auditor di SKAI. Yang pertama yaitu menyiapkan atau merevisi program audit untuk mencapai tujuan dan melakukan audit internal sesuai dengan program audit yang disetujui. Yang kedua, mengkaji dan menilai tingkat pengendalian internal yang baik dan menentukan kecakupan terhadap pengendalian ini. Yang ketiga, melakukan tugas audit internal yang berhubungan dengan pekerjaan lain yang diberikan.
Yang keempat, melakukan kajian dan pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan peraturan, serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur yang sudah ada. Yang kelima, memberikan keterangan dan melaporkan kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal dan pelanggaran ketidakpatuhan pada kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir, menghindari pertemuan untuk meningkatkan keahlian sebagai auditor yang profesional. Kemudian ada beberapa kualifikasi yang diperlukan untuk posisi staf auditor SKAI. Yang pertama yaitu memiliki gelar D3 atau S1 pada bidang akuntansi atau disiplin yang memenuhi syarat. Yang kedua, bersedia mengikuti pendidikan berkelanjutan atau memiliki rencana untuk mengambil sertifikasi audit internal yang relevan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim yang baik. Piagam audit internal sesuai standar 2040 mengenai kebijakan dan prosedur, Kepala SKAI harus menetapkan kebijakan dan manual audit untuk memandu aktivitas audit internal. Di sini dalam interpretasinya disebutkan bahwa Kepala audit internal membentuk dan mengisi kebijakan dan prosedur yang tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal dari kompleksitas pekerjaannya. Dan setiap fungsi audit internal harus mengembangkan seperangkat kebijakan dan prosedur yang mengatur fungsinya sebagai pedoman untuk staf audit secara keseluruhan dengan berbagai latar belakang untuk para pengguna jasa audit. Piagam audit internal yaitu dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal organisasi. Berdasarkan standar atribut 1000 di mana tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Di sini maksudnya tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus didefinisikan secara formal di dalam piagam audit internal, konsisten terhadap standar dan persetujuan oleh pimpinan. SKAI harus beroperasi sesuai dengan charter tertulis yang mengindikasikan tujuan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab fungsi. Charter SKAI harus diotorisasi secara formal oleh komite audit dan dewan direksi, diperbarui secara periodik dan didistribusikan kepada seluruh manajemen organisasi. Kemudian yang terakhir, komite audit. Komite audit ini merupakan lembaga yang membantu komisaris dalam memastikan bahwa organisasi telah menjalankan good corporate governance dan memenuhi kepatuhan baik peraturan internal maupun eksternal, di mana komite audit selalu berkoordinasi dengan SKAI dalam pelaporan hasil audit internal dan keefektifan dalam memantau tindak lanjut. Standar IIA menyatakan agar piagam audit internal memberikan bukti bahwa tone of the top mendukung peran dan fungsi SKAI. Dan dalam piagam audit internal tersebut berisi yang pertama, penjelasan mengenai posisi departemen dalam organisasi. Yang kedua, penjelasan pemberian akses terhadap catatan, lokasi, dan personel. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai cakupan aktivitas internal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Melina Nagani, NIM 27, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya materi tentang model piagam audit internal. IIA telah mengeluarkan model piagam aktivitas audit internal yang telah diperbarui pada
Mei 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Selanjutnya ada peran. Aktivitas audit internal dibentuk oleh Dewan Direksi, Komite Audit, atau tingkat tertinggi badan yang bisa disebut sebagai dewan, serta tanggung jawab. Aktivitas audit internal didefinisikan oleh dewan sebagai bagian dari peran pengaturan atau pengawasan. Selanjutnya, profesionalisme. Dalam profesionalisme, kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA, termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Bimbingan ini merupakan prinsip-prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Praktik saran, pedoman praktik, dan paper yang dikeluarkan oleh IIA juga harus ditaati untuk diterapkan sebagai peraturan atau panduan operasional. Selain itu, kegiatan audit internal mematuhi organisasi pada kebijakan yang relevan serta prosedur dan manual prosedur kegiatan audit internal. Selanjutnya, kewenangan. Kegiatan audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan dan informasi juga memiliki wewenang akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap dan semua organisasi. Catatan, sifat fisik, dan personal yang berkaitan dengan melaksanakan keterlibatan apapun. Semua karyawan diminta untuk membantu aktivitas audit internal dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan audit internal juga akan memiliki akses gratis dan tidak terbatas kepada dewan. Selanjutnya, organisasi. Kepala audit internal akan melaporkan secara fungsional kepada dewan dan secara administratif, yaitu kegiatan harian operasional kepada direksi perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh dewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama menyetujui piagam audit internal. Yang kedua menyetujui perencanaan audit internal dengan berbasis resiko. Yang ketiga menyetujui rencana anggaran dan sumber daya audit internal. Keempat, menerima komunikasi dari kepala audit internal terkait kinerja aktivitas audit internal dan hal-hal lain. Kelima, menyetujui keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI. Keenam, menyetujui remunerasi yang diusulkan kepala SKAI. Ketujuh, membuat pertanyaan yang sesuai dari manajemen dan kepala SKAI untuk menentukan apakah ada yang tidak sesuai dengan lingkup atau keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, independensi dan objektif. Aktivitas audit internal senantiasa bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi, termasuk dalam hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau melaporkan isi untuk memungkinkan memelihara sikap mental yang independen dan objektif. Auditor internal tidak akan memiliki tanggung jawab operasional langsung maupun otoritas atas setiap kegiatan yang diaudit. Oleh karena itu, mereka tidak akan menerapkan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, menginstal sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu internal yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Auditor internal akan menjunjung sikap objektif pada level
level tertinggi yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Auditor internal akan membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau dengan kepentingan orang lain dalam membentuk penilaian. Kepala audit internal akan mengonfirmasi kepada Dewan setidaknya setiap tahun mengenai independensi organisasi dari aktivitas audit internal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 1903 1011021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu tanggung jawab. Ruang lingkup audit internal meliputi tetapi tidak terbatasi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi, yang mencakup 1. Mengevaluasi ekspor yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis. 2. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Yang keempat, mengevaluasi sarana aset pengaman dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Rencana audit internal. Perencanaan audit internal terdiri dari jadwal kerja serta anggaran dan kebutuhan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Kepala SKI akan mengkomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan perubahan interim yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan. Perencanaan audit internal akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit universal yang menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk masukan dari manajemen senior dan dewan. Kepala audit internal akan meninjau dan menyesuaikan perencanaan sebagaimana diperlukan dalam menanggapi perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan kontrol organisasi. Selanjutnya yaitu pelaporan dan pemantauan. Laporan tertulis akan disiapkan dan diterbitkan oleh Kepala SKI atau yang ditunjuk setelah akhir pada setiap penugasan audit internal dan akan didistribusikan kepada pihak terkait. Hasil audit internal juga akan dikomunikasikan kepada Dewan. Selanjutnya yaitu jaminan mutu dan program perbaikan. Kegiatan audit internal akan mempertahankan program jaminan kualitas dan perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal. Program ini mencakup evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal dengan definisi audit internal, standar, dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan audit internal dan mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu pihak yang mengesahkan. Piagam audit internal disusun oleh Kepala SKI dan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan direksi dan komisaris utama atau komite audit. Setelah dikonsultasikan, piagam audit internal ditandatangani oleh Kepala SKI dan disetujui oleh direksi dan dewan komisaris dan atau komite audit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.